Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali menyapa dan menjumpai Sobat Rehat melalui Renungan Harian Teraya edisi 26 Januari 2023. Tentunya dengan harapan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam hati yang penuh kebersyukuran bahwa Tuhan terus menuntun dan mengasihi kita dengan cara yang ajaib. Kembali di hari ini, firman Tuhan disampaikan dengan penuh rasa syukur. Kita sambut firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, syukur atas kehidupan di hari ini yang boleh kami alami semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Dan juga dengan kekuatan dari Tuhan, kami akan kembali ke dalam pelbagai tugas dan pekerjaan kami, dan di mana saja kami berada. Firman Tuhan menjadi sumber sukacita kami di dalam mengiring Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Amin. Sahabat Rehat, tema firman Tuhan di hari ini berserah kepada Allah. Dalam lirik lagu Kidung Jemaat 363, di sana dituliskan bahwa bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Lirik ini hendak mengajak kita untuk menempatkan kehidupan kita di dalam kuasa dan otoritas Yesus, bahwa dalam menjalani hidup ini sepenuhnya hidup kita ada dalam Kristus. Dalam menghadapi pergumulannya, Daud berseru kepada Allah. Daud sangat yakin bahwa hanya Allah yang sanggup meluputkannya dari segala persoalan yang mendera hidupnya. Daud tidak mengandalkan diri dan kekuatannya, bahkan tidak mencari tempat untuk minta pertolongan yang lain, karena dia tahu bahwa hanya Allah lah tempat perlindungannya. Daud sungguh sadar akan keterbatasannya sehingga ia bersandar pada kuasa Allah. Hal itulah yang mendorongnya untuk berseru kepada Allah, bukan dengan perkataan semata tetapi dengan iman, dan dalam tindakan nyata ia mengikuti firman Tuhan. Daud menyerahkan kehidupannya kepada kehendak dan rencana Allah agar tetap berlaku setia kepada apa yang Allah kehendaki, sekalipun ia dalam kesesakan. Sahabat Rehat,
Menghayati firman Tuhan ini, kita diberikan sebuah kekuatan bahwa tetaplah hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman Allah. Sebab tanggung jawab kita di tengah dunia pengasihan Allah adalah dalam rangka mempersaksikan dan menyatakan identitas keimanan kita lewat keseharian kita. Bukankah tidak sedikit anak-anak Tuhan yang krisis identitas di dalam mempersaksikan imannya karena tuntutan kehidupan, bahkan ada yang meninggalkan Tuhan Yesus karena tidak mampu bertahan berserah di tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Karena itu, berserah kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu, ya dan amin. Firman kebenaran, jikalau kami lakukan di tengah kehidupan ini. Firman yang akan menuntun kami senantiasa setia dari dalam sebuah pengakuan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kekuatan firman Tuhan di hari ini, juga akan menuntun setiap anak-anak Tuhan untuk terus berserah kepada Allah saja. Walau kami sadar bahwa kehidupan kami tiada henti-hentinya berhadapan dengan persoalan, masalah, tekanan, dan penderitaan. Tetapi hanya kepada Tuhan kami mempercayakan kehidupan di tengah dunia ini. Bapa di sorga, dengan pemeliharaan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan di hari ini boleh kembali ke dalam tugas dan pekerjaan untuk melanjutkan apa yang Tuhan sudah mandatkan bagi setiap kami. Tuhan terus memberkati setiap anak-anak Tuhan yang dalam kondisi fisik yang lemah. Anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang berduka. Anak-anak Tuhan yang bergumul dengan lingkungan kerja, bergumul dengan tetangga, dan lain-lain sebagainya. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kami dikuatkan, hidup dari petunjuk firman Tuhan. Kehidupan kami senantiasa dipulihkan. Bapa Surgawi, di sepanjang hari ini, Tuhanlah yang menuntun setiap anak-anak-Mu. Mohon ampun segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.